Bahkan kita sedang buka untuk season 2 loh. Oh, season 2 masalahnya masalah hukum? Iya, jadi kan Good Lawyer, saya tidak akan hanya berhenti sampai di sini Pak. Oh, ini buku 1. Iya, ini buku 1, kita ada season 2, berarti buku 2-nya tapi hukum juga? Sedang dalam persiapan. Judulnya apa? Bad Lawyer? Oh, it's of course still Good Lawyer. Ada telepon. Bicara buku bicara. Baik-baik saja. Iya, bicara buku bicara, selamat siang. Halo. Iya, halo, dengan Mas. Iya, selamat siang. Dengan Bapak. Sanusi Kaplale di Pamulang, Pak. Sanusi Kaplale. Pak Sanusi, apa kabar? Bye-bye. Udah banjir ya, Pak? Iya, silakan. Dengan Mas Dwi atau Mbak? Iya, ini Mbak Risa, kemudian Pak Dwi ya. Iya. Tadi apa namanya dikatakan oleh Pak Dwi itu bahwa sampai sekarang kan belum ada standar kompetensi atau standar yang baku bagi profesional dari para lawyer. Mengapa sebetulnya sampai belum ada undang-undangnya begitu? Ya, jadi kemudian tadi yang dikatakan oleh Mbak Risa tentang substansi daripada buku ini. Saya sudah banyak baca buku-buku yang dari Profesor Doktor siapa namanya ini Pak Adnan Buyung tentang hukum dan parlemen, kemudian juga dari Sahetapi mengenai hukum besi. Nah, ini kalau dikirim gratis boleh nggak sih? Kira-kira Pak gitu pada Mas. Baik Pak Sanusi. Ya, jadi tolong dijelaskan sedikit mengenai misi daripada buku itu sebetulnya. Baik. Iya, baik. Terima kasih Pak Sanusi Kaplale di Pamulang. Sukses untuk Anda. Telepon berikutnya. Selamat siang. Selamat siang. Aduh, dengan Ibu, ini baru satu nih Ibu. Dengan Ibu siapa, maaf? Saya dengan Ibu Lina. Ibu Yayah di mana? Di Semarang. Ibu Lina di Semarang. Oh, ya silahkan Ibu Lina di Semarang dengan Mbak Risa atau Mas Dwi. Risa aja. Iya. Begini Pak. Sebenarnya saya tuh tidak pernah bersinggungan dengan hukum sebelumnya. Kemudian sampai suatu masalah. Dan masalah itu sebenarnya sudah saya sharingkan ke teman saya polisi atau mereka yang hukum. Itu betul-betul masuk ke masalah pidana ya Pak ya. Iya. Kemudian saya mencoba menghubungi seorang advokat di sini lembaga LSM. Anehnya saya tuh malah tidak mendapat tanggapan yang baik, dalam artian beliau bukannya memberi saya solusi, tetapi malah mengatakan lebih baik masalah ini diredam aja Bu, karena itu hanya akan dipermalukan. Oh, keluarga ya Bu masalahnya? Sebetulnya bukan juga ya, dipermalukan dalam arti yang melakukan tindak pidana ini orang yang kuat atau dalam tanda kutip uang ya Pak. Oh baik ya, sudah ditangkap maknanya. Baik Ibu Lina di Semarang, sukses untuk Anda. Penelpon berikutnya, bicara buku bicara, selamat siang. Halo. Ya, selamat siang. Dengan Bapak? Iya, dengan Pak Finanta. Pak Sinantang di mana? Saya di Jakarta. Pak Finanta di? Jakarta. Jakarta. Ya, silakan Pak, dengan Mbak Risa atau Mas Dwi, silakan. Iya, dengan keduanya. Ya. Iya, Mbak Risa. Kebetulan saya juga seorang advokat. Oh. Hai Pak, salam kenal Pak. Iya, salam. Halo Mas Dwi, apa kabar? Kabar baik, mari. Iya, silakan. Ada pertanyaannya atau? Iya, pertanyaannya sederhana. Buat saya, good lawyer itu adalah seorang lawyer yang mampu memberikan pelayanan hukum yang baik kepada kliennya ya tentunya. Ya. Jadi kalau kita bisa memberikan pelayanan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan klien, itu yang baik. Dalam tanda kutip harus sesuai dengan aturan yang ada. Betul gitu ya. Nah, cuma sebagai seorang good lawyer tentu kita menjadi bad lawyer bagi lawan. Oh iya, karena kalah ya Pak.
Kalau menurut Mbak Risa harus bagaimana seorang good lawyer itu sebenarnya? Oh, gitu. Nah, itu kan. Seperti apa? Kan kita harus tahu, sadar kalau kita memenangkan satu perkara tentu ada perkara yang lain. Ini kan juga. Iya, baik Pak Finan tadi. Ya benar gitu kan Mas Dwi? Sudah ditangkap maknanya, Mas Dwi. Iya kan? Oke, makasih. Mas Nanta, kalau Baik, terima kasih Mas Nanta. Ya, siapa dulu nih? Menurut saya sih yang di sebelah saya. Oh. Kalau nggak saya ajak ke sini, Pak. Iya. mau dijawab Mas Dwi mungkin ya. Jadi tadi ada kasus yang mungkin tidak bisa diungkap, malah lawyernya bilang nanti malah dipermalukan loh Bu, udah dibiarin aja gitu. Bener nggak sih malah? Padahal lawyer menyarankan seperti itu? Saya kira itu dalam perhitungan-perhitungan khusus dan tertentu. Karena biar bagaimanapun hukum itu kan dibuat oleh manusia untuk kepentingan, perlindungan kepentingan. Tapi harus disadari menurut saya bahwa tidak seluruh hal dia mampu menjangkau. Oh iya. Kalau hal-hal yang sifatnya kehormatan atau misalnya pernah diperlakukan seksual harassment terus kemudian jadi malu harus diselesaikan, saya kira itu hal-hal yang sangat masuk akal. Jadi memang lawyer tidak hanya harus mengemukakan soal-soal hukum semata, tapi dia juga harus bisa menjelaskan efek samping apa yang bakal diterima apabila oleh itu diungkap kliennya kalau itu diungkap. Selebritis perlu tuh dikasih tahu. Harus juga supaya terangnya. Ya, terus itu Bu Lina di Semarang. Kemudian good lawyer seperti apa? Mbak Risa sih tadi yang ditanya. Seperti Mas Dwi pasti ya kan. Kalau personally I will say Mas Dwi is my best lawyer. Iya, mungkin batasannya gini, good lawyer itu yang bisa memenangkan perkara. Iya nggak sih? Apa salah? Kalau saya sih sebenarnya seperti juga yang dibilang good lawyer itu seperti apa gitu ya. Personally saya akan bilang lawyer yang bisa mewakili kepentingan saya untuk memenangkan perkara saya. Dan dia jadi musuh sebelah sana. Sebelah sana jadi musuh. Iya. Oh, tapi kalau nggak jadi musuh bisa nggak? Tapi kan gini Pak Damas, masing-masing orang kan menuntut haknya untuk bisa secara hukum sama. Jadi setiap ada bad pasti ada good. Jadi kedua-duanya pasti. Jadi dalam good lawyer yang saya maksud di buku ini, especially di buku ini, itu adalah bagaimana seorang lawyer harus memperjuangkan hak-hak kliennya di mata hukum gitu. Jadi seberat apapun, seberat personal banget apapun gitu kan alasannya. Bagi saya sih dia bagus, bagi orang lain belum tentu, bagi Pak Damas belum tentu. Ngapain gitu kan. Yang tapi intinya bukan di situ. Jadi good lawyer yang ingin saya kemukakan kepada masyarakat di sini adalah bagaimana lawyer-lawyer ini memperjuangkan hak-hak. Iya. Kalau yang kalah ada nggak sih Mas? Ada. Di perkara terus akhirnya kliennya dihukum atau tetap aja kena hukuman gitu. Ada, dan itu bisa saja terjadi. Yang terpenting adalah ketika awal berkomunikasi ada satu pengertian yang baik sehingga klien pun tahu bahwa kemungkinan untuk dihukum atau kalah itu ada. Kalau pemahamannya baik, prosesnya diikuti, itu tidak menjadi sesuatu yang kemudian memukul atau mengecewakan, tapi dipahami sebagai satu proses, dan itu yang sesuatu bisa diperjuangkan kembali kemudian. Itu intinya. Ya, kemudian di dalam pengantar di sini Mas Dwi katakan bahwa ini bagus, penting bagi masyarakat. Seberapa jauh sih apa ini mudah dimengerti Mas? Kalau orang membaca. Oke. Saya melihatnya bahwa tulisan-tulisan itu bisa memberikan memperkenalkan kasus-kasus hukum. Masyarakat bisa mengenali kasus-kasus hukum. Ada contoh yang secara cepat saya bisa tangkap. Misalnya ada orang sudah mau menikah, pada hari menikahnya sudah janjian datang untuk bersama-sama, pas seharinya suaminya tidak hadir. Itu dulu beberapa tahun yang lalu pernah digugat ke pengadilan dan si perempuannya dimenangkan. Hakim setuju untuk menghukum yang laki-laki ganti rugi karena dia tidak hadir di perkawinan. Alasannya apa? Alasannya kayak sinetron aja. Tapi itu kasus nyata Pak. Tapi sinetron memang dari kasus nyata kali ya? Iya dong kan. Saya rasa setiap yang diangkat ke permukaan adalah berdasarkan pengalaman hidup kita gitu. Terus waktu itu kasusnya terus akhirnya dimenangkan putrinya. Hakim sepakat bahwa ada kerugian yang diderita bagi pihak perempuannya. Soalnya udah pesan makanan, penghulunya datang. Juga yang paling penting secara moral, malunya, memang kehormatan itu penting kali ya. Sangat penting, di kasus itu diutamakan sekali. Ada kasus lain yang menarik mungkin di buku ini? Ada kasus yang lain misalnya kasus tenaga kerja, TKW atau TKI? Ini orang karyawan yang
ketika dia setiap kontraknya sudah mau habis, harusnya kan dia diangkat jadi permanen. Ini pokoknya setiap dia enggak, bukan dijanjiin justru. Jadi setiap dia udah mau habis PHK, setiap mau habis PHK. So, dia sehingga hanya tidak bermain-main dengan undang-undang tenaga kerja itu gitu loh. Jadi kan karena memang pada Mas kita tuh, masyarakat kita tuh